Kacau parah, pemuda ini bisa mencium aroma wanita cantik dari jarak berkilo-kilometer. Film diawali dengan memperlihatkan pemuda laknat bernama Grenouille yang sudah ditangkap dan pemerintah pada masa itu memvonis kalau pemuda tersebut akan dihukum mati dalam 2 hari lagi. Warga setempat pun yang mendengar kalau Grenouille akan disiksa dulu sampai sekarat sebelum digantung, bersorak-sorai yang menunjukkan kalau kejahatannya amatlah sadis. Sebelum eksekusi tersebut, film mundur beberapa tahun yang lalu untuk menjelaskan awal kemunculan Grenouille. Di sebuah pasar kumuh di Paris, Prancis, wanita penjual ikan melahirkan bayi yang akan tumbuh menjadi Grenouille di bawah meja jualannya. Karena kelahiran Grenouille tidak diharapkan seperti keempat bayi sebelumnya, ibunya pun segera lanjut berjualan sambil mengira bayi tersebut akan mati sendiri. Namun tanpa diduga, Grenouille bayi secara ajaib mampu bertahan dan menghirup segala jenis bau menyengat yang ada di pasar kumuh tersebut, yang menurut saya berkat inilah kekuatan penciumannya muncul. Saat seorang pembeli mendengar tangisan pertama Grenouille, hal itu pun menyebabkan ibu kandungnya ditangkap dan dihukum mati. Singkat cerita, di malam hari, Grenouille bayi diserahkan ke panti asuhan, dan di dalam panti yang padat tersebut, seorang anak coba menyentuh namun Grenouille bisa seperti ini. Tanpa diduga karena takut dengan keanehan tersebut, mereka memutuskan untuk menghabisi Grenouille, namun pengasuh mendengar tangisannya sehingga si laknat kembali selamat. Alasan pengasuh menolongnya karena pengasuh menyadari kalau Grenouille merupakan sumber pendapatan masa depan bagi panti asuhannya. Beberapa tahun kemudian, saat Grenouille berusia 5 tahun, dia belum bisa berbicara dan dijauhi oleh anak-anak yang lain karena masih dianggap aneh. Hal itu pun membuat Grenouille bisa fokus melatih kekuatan penciumannya, di mana dirinya bisa menghirup aroma apapun bahkan dari kejauhan, walau belum mengetahui nama dari objek yang diciumnya. Bahkan kita diperlihatkan saat Grenouille menghindar dari timpukan buah setelah merasakan aromanya yang tiba-tiba mendekat. Singkat cerita, pada usia 13 tahun, pengasuh menjualnya ke pabrik kulit, namun kesialan yang disebabkan oleh Grenouille kembali terjadi di mana si pengasuh yang mau pulang malah dirampok dan dihabisi. 5 tahun berlalu dan bertahan di tempat kerja yang penuh tekanan tersebut. Grenouille dengan tekun menjalani apapun perintah bosnya, sambil sesekali penasaran untuk pergi ke kota. Singkat cerita, bertahun-tahun bekerja selama 10 jam sehari tanpa libur, akhirnya si bos mengajaknya ke kota untuk mengirim barang hasil produksi. Di sana, Grenouille menemui aroma baru dari berbagai objek yang belum pernah dia rasakan. Bahkan saat si bos sibuk berbicara dengan pembeli, Grenouille melipir ke toko parfum dan menyadari kalau aroma wangi tersebut tercipta dari campuran aroma-aroma lain. Dari sinilah Grenouille mengenali parfum Dewi Cinta berbotol biru ini yang sedang trending dan banyak dibeli. Tiba-tiba, dia terpesona setelah mencium aroma wangi dari seorang wanita penjual buah yang sulit diungkapkan oleh kata-kata. Grenouille pun berusaha mendekati wanita berambut merah tersebut, bahkan mampu membuntutinya walau sudah kehilangan beberapa belokan. Saat si laknat sudah sangat dekat, dia mengendus punggungnya dan membuat wanita tersebut langsung terkejut. Karena Grenouille tidak terbiasa berbicara, dia pun diam saja sehingga si wanita agak takut dan mengira kalau Grenouille ingin meminta buah. Tanpa diduga, Grenouille langsung mengendus tangannya untuk menikmati aroma wangi si wanita secara langsung, sehingga dia langsung kabur. Tak mau kehilangan aroma tersebut, Grenouille pun berusaha mengejarnya lagi walau sempat kehilangan jejak, manakala aroma si wanita tertutup bau kembang api. Namun beberapa meter kemudian, aroma si wanita kembali terlacak oleh hidung ajaibnya. Setelah menyelinap ke belakangnya, pemuda introvert tersebut langsung mengendus punggungnya lagi, sehingga wanita tersebut panik saat menyadari. Melihat kalau si wanita mau berteriak, Grenouille pun menutup mulutnya dan menyeretnya ke pojokan, manakala ada orang yang sedang lewat. Karena Grenouille tidak pernah makan bangku sekolah, dia tidak mengetahui kalau manusia bisa mati jika tidak mendapatkan oksigen dalam beberapa waktu. Setelah keadaan sepi dan kebingungan, Grenouille tetap membuka pakaiannya dan menghirup aroma si wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki yang membuatnya sangat bahagia. Namun beberapa waktu kemudian, aromanya mulai menghilang sehingga Grenouille kecewa karena mengira wanginya bisa terus dia rasakan. Saat Grenouille pulang ke pabrik kulit, si bos menghajarnya karena keluyuran tanpa izin, dan di malam itu, si laknat tidak bisa tidur setelah penasaran mengapa aroma wangi si wanita bisa hilang. Kemudian kita dialihkan kembali ke pusat kota, di mana seorang pengusaha parfum bernama Giuseppe yang mulai bangkrut, manakala penjualannya menurun setelah pesaingnya mengeluarkan parfum Dewi Cinta. Berniat mengembalikan kejayaan tokonya, Giuseppe pun diam-diam membeli parfum pesaingnya untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung di sana.
Namun setelah beberapa kali menghirupnya, dia belum bisa mendapatkan komposisi yang tepat akibat indera penciumannya yang sudah menurun. Tanpa diduga di malam yang sama, Grenouille datang ke toko Giuseppe untuk mengantar kulit pesanannya dan diarahkan untuk menaruhnya di dalam gudang yang berisi bahan-bahan parfum. Grenouille yang mencium aroma parfum Dewi Cinta bertebaran di tubuh Giuseppe langsung memberitahu komposisi dari parfum tersebut dan mengaku kalau dirinya memiliki penciuman terbaik di kota ini. Giuseppe yang sebenarnya gengsi mengakui kalau dirinya sedang bereksperimen dengan parfum pesaingnya, meminta kurir tersebut untuk membuktikan perkataannya. Grenouille pun langsung mencampur bahan-bahan tanpa teknik formal, sehingga Giuseppe makin mengira kalau pemuda tersebut hanya berlaga gila. Namun setelah mengetes hasilnya, Giuseppe refleks dengan langsung menyebut kalau parfum buatan Grenouille sama persis dengan parfum Dewi Cinta. Tanpa diduga, Grenouille menyebut kalau parfum tersebut masih kurang mantap dan dirinya pun langsung menambah bahan-bahan lain. Setelah selesai mencampur dengan tekniknya sendiri, Giuseppe kembali takjub saat mencicipi, karena dirinya langsung merasa berada di Cimori. Gengsi untuk mengakui kehebatan pemuda tengik tersebut, Giuseppe pun mengusirnya walau Grenouille memohon untuk mempekerjakannya. Tanpa diduga keesokan paginya, Giuseppe membeli Grenouille dengan sejumlah uang yang cukup besar, namun sial bagi si bos yang langsung mati setelah menikmati uang tersebut. Singkat cerita beberapa waktu kemudian, Grenouille sudah bekerja sebagai karyawan Giuseppe dan berkat kekuatan hidungnya, toko Giuseppe mulai ramai dikunjungi pembeli. Selain mendapatkan gaji, Grenouille juga mempelajari cara membuat parfum dengan teknik yang tepat dari pengalaman Giuseppe sebagai ahli parfum. Grenouille pun mengetahui kalau parfum yang baik terdiri dari 12 aroma, walau legenda menyebutkan terdapat aroma ke-13 yang bisa menyempurnakan wanginya. Perkataan itu pun membuat Grenouille mengenang aroma menakjubkan dari si wanita berambut merah yang tidak bisa lagi dia rasakan karena sudah mati. Hal tersebut membuatnya teringat akan tujuannya di sini, yaitu untuk menjaga aroma yang diinginkan dalam bentuk parfum yang bisa dirasakan kapan saja. Keesokan harinya, Giuseppe mengajarinya cara mengekstrak bunga mawar dengan teknik penyulingan sampai menjadi sebuah minyak beraroma. Perfect. Now. Setelah mengetahui cara mengekstrak aroma yang diinginkan, Grenouille bereksperimen dengan mengambil objek-objek yang belum dia kenali baunya, mulai dari rantai besi maupun tapal kuda untuk diekstrak. Di pagi harinya, Giuseppe terbangun mendengar teriakan Grenouille dan mengetahui kalau Grenouille belum tidur seharian karena bereksperimen. Giuseppe pun sadar kalau Grenouille benar-benar memakan mentah-mentah perkataannya mengenai cara mengekstrak sebuah aroma. Setelah menjelaskan kalau tidak semua aroma bisa diekstrak, Giuseppe semakin marah manakala ada seekor kucing di alatnya yang coba sedang diekstrak. Dimarahi karena makhluk hidup tidak bisa diekstrak, Grenouille pun pingsan dan jatuh sakit karena mentalnya sangat terpukul. Giuseppe yang tak mau kehilangan mesin uangnya, sampai menyewa dokter dan di saat Grenouille bertanya cara mengekstrak aroma selain penyulingan, Giuseppe pun terpaksa memberitahunya. Teknik yang dinamakan ekstraksi lemak dilakukan dengan cara memanfaatkan lemak hewani untuk menyerap aroma yang diinginkan, dan contohnya seperti minyak rambut. Lemak hewani yang sudah menyerap aroma objek yang diinginkan, kemudian dipisah menggunakan alkohol sambil dipanaskan, yang kemudian didapatlah minyak beraromanya. Berkat info tersebut, kondisi Grenouille pun makin membaik, dan karena teknik ekstraksi lemak hanya ada di kota Grasse, Grenouille pun meminta izin untuk mencari ilmu di sana. Setelah barter dengan ratusan formula parfum baru, Giuseppe pun mengizinkannya dan memberikan surat jalan agar Grenouille bisa masuk ke kota tersebut. Namun sayangnya, Giuseppe mati manakala rumahnya runtuh, yang membuktikan kalau Grenouille memang si pembawa sial. Dalam perjalanannya ke kota Grasse, Grenouille melewati padang rumput yang luas, dan karena bersihnya udara, membuatnya bahagia layaknya orang yang sedang refreshing. Di malam hari, dia memutuskan untuk bermalam di sebuah gua, sehingga ketenangannya semakin menjadi, karena tidak adanya bau menyengat yang dirasakan. Tanpa diduga, hal tersebut membuatnya tinggal beberapa bulan di daerah sana, namun tiba-tiba, dirinya mengingat kembali tujuan awalnya saat memimpikan si wanita berambut merah. Di saat Grenouille membersihkan badan dengan air hujan, dia baru menyadari kalau tubuhnya tidak memiliki aroma seperti orang lain. Hal tersebut membuatnya merasa bukan siapa-siapa di dunia ini, dan kemudian tujuannya bertambah, yaitu agar semua orang mengetahui kalau dirinya ada. Beberapa waktu melanjutkan perjalanan ke kota Grasse, dia dikejutkan dengan terciumnya aroma yang sangat wangi, yang ternyata berasal dari wanita cantik bernama Laura.
Granui pun segera masuk ke kota Grasse menggunakan surat dari Giuseppe dan melacak aroma Laura sampai tiba di rumahnya yang megah. Karena belum mempelajari ilmu ekstraksi lemak, Laura pun selamat dan Granui hanya mengamatinya, sementara ayahnya Laura yang bernama Ricis muncul untuk memanggil putrinya. Keesokan harinya berkat surat rekomendasi dari Giuseppe lagi, Granui akhirnya mulai bekerja dalam pengekstrasian aroma bunga menggunakan teknik ekstraksi lemak, di mana setelah lemak hewani menyerap aroma bunga sebagai objeknya, kemudian dilakukan penyulingan agar minyaknya keluar. Sesudah mengetahui ilmu tersebut, Granui menerapkannya pada seorang gadis yang diculiknya pada tengah malam. Seperti teknik yang tadi, Granui pun melumuri gadis tersebut yang sudah mati dengan lemak hewani dan kemudian disuling bersama tubuhnya sekaligus. Tanpa diduga, seorang pengantar bunga datang sehingga Granui menutup alatnya, sampai bosnya yang bernama Drouot curiga dengan apa yang dilakukan bawahannya. Berpura-pura agar bunganya tidak terpapar matahari, namun Granui menyadari kalau hasilnya gagal setelah tidak tercium aroma apapun. Singkat cerita, di malam hari, dia menyewa PSK yang membawa seekor anjing, dengan rencana untuk melakukan eksperimen selanjutnya. Berpikir kalau pemuda tersebut sedang menerapkan fantasinya sebelum berunboxing, si wanita tidak menolak ketika dilumuri lemak hewani. Namun saat Granui mengeluarkan pisau kecil yang sebenarnya hanya untuk mengangkat lemak tersebut, si wanita panik dan memutuskan untuk membatalkan kegiatan ini. Granui yang tak mau eksperimennya tertunda, langsung menghabisinya dengan pentungan kayu dan kemudian melanjutkan aksinya. Setelah memotong rambutnya agar tidak mengganggu, dia melumuri sekujur tubuh si wanita dengan lemak hewani dan dilanjutkan dengan membungkusnya dengan kain layaknya mumi. Beberapa jam kemudian, Granui mengambil lemaknya yang sudah menyerap aroma tubuh si wanita dan kemudian dilakukan penyulingan hanya pada lemaknya. Keesokan paginya, Granui mengintip dari kejauhan saat warga menemukan mayat si wanita dan di saat itu, dia mengetes hasil parfumnya. Tanpa diduga, cara tersebut berhasil manakala peliharaan si wanita mengenali aroma majikannya yang ada pada tangan Granui. Di tengah kepuasan itu, dia pun menuangkan minyak ke botol yang berjumlah 13 biji, dengan rencana untuk mengisi semuanya agar tercipta sebuah parfum sempurna layaknya legenda yang disebutkan oleh Giuseppe. Beberapa waktu kemudian, Granui menyelinap ke acara ulang tahun Laura yang dihadiri bangsawan lain untuk mencari celah menculiknya. Di saat pemuda-pemudi bermain permainan tradisional di labirin besar, Laura sempat melihat bayangan Granui dan kabur karena mengira pemuda tersebut adalah temannya. Laura yang keluar dari tempat persembunyiannya akhirnya tertangkap di permainan tersebut dan Granui cemburu sampai menghancurkan lampu taman. Ricis kemudian meminta semuanya untuk menyelesaikan permainan, namun tanpa diduga, dua gadis menghilang secara misterius sehingga labirin tersebut diperiksa. Sementara di sisi lain, ternyata Granui sedang melakukan proses ekstraksi pada dua gadis tersebut dan menambah hasil kedua minyaknya ke dalam koleksinya. Di saat Drouot ingin memarahi Granui karena masalah kerjaan, dia tanpa diduga tidak jadi marah setelah mencium tetesan parfum yang tak sengaja jatuh ke tangan Granui. Keesokan paginya, mayat kedua gadis kemarin ditemukan di sungai, sehingga pemerintah mengadakan pertemuan untuk membahas kejahatan tersebut. Ayah Laura yang termasuk dalam pemerintahan, meminta diberlakukan jam malam pada hakim sampai si penjahat tertangkap. Namun hakim belum bisa melakukannya karena jam malam dapat membuat ekonomi kota akan mengalami kerugian besar karena pengiriman barang dilakukan pada malam hari. Beberapa hari berikutnya, Granui terus melanjutkan aksinya dengan menculik gadis-gadis cantik yang berada di tempat sepi dan tubuh mereka kemudian dibuang di lokasi acak. Tak lama kemudian, pemerintah kota Grasse menyetujui pemberlakuan jam malam dan menambah jumlah petugas patroli. Namun sayangnya, hal tersebut masih kurang untuk menghentikan Granui karena gigihnya si laknat dalam mewujudkan impian anehnya. Berita kejahatan itu pun tersebar ke seluruh sudut kota, di mana semua warga mulai merasa terancam, bahkan sampai saling serang ke orang yang terlihat mencurigakan. Di saat Granui menghabisi seorang biarawati, yang juga merupakan korban ke-12, uskup mengadakan pertemuan untuk menetapkan kalau si pembunuh adalah iblis yang harus dimusnahkan. Namun tanpa diduga, upacara tersebut tiba-tiba disela oleh seorang petugas yang menerobos masuk dan mengumumkan kalau si pelaku telah ditangkap di kota lain. Ricis tidak yakin karena penangkapan itu dilakukan di bawah siksaan dan rincian kejahatannya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Namun sayangnya, pemerintah hanya ingin menutup kasus ini agar kota kembali seperti semula dan terduga pelaku itu pun tetap dieksekusi.
Sementara itu, Grenouille sedang menggabungkan ke-12 aroma tersebut dan cukup senang dengan hasilnya, namun dia tahu kalau masih kurang satu aroma lagi. My lord. Dia pun ingin aroma terakhir itu adalah Laura, yang saat ini sedang merayakan penangkapan pelaku dengan warga setempat, sampai ayahnya muncul untuk membawanya pulang. Malam itu Grenouille menyelinap ke dalam rumah Laura, dan mendekatinya saat dia tertidur. Ayahnya tiba-tiba terbangun dan bergegas ke kamar Laura, namun untungnya sang putri baik-baik saja dan sendirian. Tanpa diduga Ricis menyadari kalau jendelanya terbuka, padahal seingatnya sudah tertutup. Keesokan paginya, Ricis mengemas barang-barang dan pergi bersama Laura untuk mengamankannya ke sebuah tempat sampai pelaku tertangkap. Dia pun mengarahkan kereta kosong ke arah yang berbeda, sementara dirinya dan Laura melakukan perjalanan dengan kuda untuk mengelabui si pembunuh. Namun tanpa diduga, penciuman Grenouille langsung mendeteksi kalau aroma Laura sedang menjauh, sehingga dia pun juga mengemas barang-barangnya dan mengikuti jejak Laura. Kembali ke kota, peliharaan PSK kemarin juga mencari dan menemukan pakaian majikannya yang terkubur di dalam tanah. Druot menyadari hal tersebut dan ikut menggali karena penasaran. Dia pun segera menemukan semua pakaian dan rambut wanita yang telah menjadi korban pembunuhan misterius. Beberapa waktu kemudian, Ricis dan Laura muncul di sebuah penginapan terpencil dan menyewa semua kamar. Ricis memilih kamar dengan jendela yang tidak memiliki akses untuk Laura dan menguncinya semalaman. Sementara itu, Grenouille terus melacak aromanya dan akhirnya menemukan penginapan tersebut. Dia pun menyelinap ke kamar pelayan dan mencuri kunci dari Ricis hingga akhirnya berhasil mendekati Laura. Saat dia akan mengeksekusinya, Laura membuka mata dan menatapnya, yang membuat Grenouille agak ragu. Keesokan paginya, Ricis masuk ke kamar putrinya dan sangat terpukul saat mengetahui kalau Laura sudah tiada. Sementara itu, Grenouille menyelesaikan ekstraksi aroma Laura dan menggabungkannya ke 12 aroma lain untuk menciptakan parfum terbaik karyanya. Namun sebelum dia bisa mencium baunya, dia dikepung oleh para petugas untuk ditangkap. Di saat itu, dia berhasil menyembunyikan parfum tersebut di sakunya. Beberapa waktu kemudian, Ricis menyiksa Grenouille agar si laknat menjelaskan alasan membunuh putrinya, tetapi Grenouille hanya menjawab kalau dia membutuhkannya. Setelah itu, kita kembali ke adegan awal tepat pada hari eksekusi Grenouille, di mana semua warga berkumpul untuk menyaksikannya. Saat hakim dan beberapa petugas muncul untuk menjemput Grenouille, dia membuka botol parfumnya karena sudah memiliki rencana. Beberapa menit kemudian, sebuah kereta berhenti di alun-alun kota, dan Grenouille melangkah keluar dengan mengenakan pakaian hakim dan beberapa tetesan parfum buatannya. Begitu orang-orang di dekatnya mencium aromanya, mereka langsung terpesona oleh kedatangannya. Grenouille pun berjalan menuju tempat eksekusi, dan aromanya begitu dahsyat sehingga Algojo langsung menyatakan kalau pemuda tersebut tidak bersalah. Kemudian, Grenouille meneteskan parfum di sapu tangan dan mulai mengibaskannya agar aromanya menyebar. Kerumunan warga pun menjadi kegirangan, dan bahkan uskup sampai berlutut dan berkata kalau Grenouille adalah malaikat. Semua orang kemudian mulai bersorak dan menangis bahagia untuk si laknat, yang akhirnya merasa diperhatikan dan dihormati. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah Ricis, yang masih berada di balkon yang kemungkinan belum terjangkau oleh parfum tersebut. Kemudian Grenouille melemparkan sapu tangannya mengikuti arah angin. Saat sapu tangan itu jatuh di tengah kerumunan orang, hal itu menyebabkan semua orang menggila dan mulai melakukan aktivitas unboxing satu sama lain. Terkejut menyaksikan efek parfumnya, Grenouille membayangkan dirinya bersama si wanita berambut merah dan menyadari kalau dia belum pernah merasakan cinta sejati dan mungkin selamanya tidak akan pernah merasakannya. Kemudian Ricis mendekati Grenouille, bersiap untuk mengeksekusinya sendiri, namun dia juga terkena efek parfum dan langsung berlutut sambil memanggil Grenouille sebagai anaknya. Beberapa jam kemudian, semuanya tersadar dan merasa malu saat efek parfum tersebut menghilang. Beberapa waktu kemudian, Grenouille meninggalkan kota Grasse, sementara Druot malah ditangkap karena pakaian dan rambut para korban ditemukan terkubur di pabriknya. Setelah 14 jam penyiksaan, Druot akhirnya mau mengaku kalau dirinya pelaku pembunuhan yang selama ini dicari dan kemudian dieksekusi.
Sementara itu, Grenouille kembali ke kampung halamannya di Paris, yang menurutnya merupakan tempat paling beraroma buruk. Karena tidak ada gunanya hidup tanpa cinta, dan tujuannya sudah tercapai, Grenouille pun berhenti di tengah pasar dan menumpahkan isi parfum di kepalanya. Aromanya pun begitu kuat sehingga menarik perhatian warga sekitar, yang langsung mengerubungi dan melahapnya, karena saking antusias dengan wanginya. Keesokan paginya, terlihat hanya pakaian Grenouille beserta setetes parfum yang ingin jatuh, dari pemuda berbakat yang lahir di tempat dan waktu yang salah. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.